Sebentar lah, kukirim pun nanti. Terlalu banyak rekaman. Iya kan? Betul nggak? Kebanyakan rekaman, Bapak. Pak Boni itu tuh kayak anak kecil dapat mainan baru. Rekam-rekam. Betul nggak? Tapi aku kan termasuk dosen paling baik loh bikin rekaman kan? Halo, aku itu. Iya, iya Pak, iya Pak. Aku tidak hanya ngasih tugas, aku berikan usahaku. Oke, baik. Kita kita coba diskusikan apa yang dikatakan oleh Ruth, ditanyakannya. Jadi nomor di mana mana yang paling penting? Semua sama penting itu sebenarnya. Tapi prinsipnya begini, alasannya sangat seperti ini. Tunggu dulu datang yang lain mengganggu-ganggu kita. Oke, kita lanjut ya. Jadi begini nak, kalau kita berbicara tentang rasio likuiditas, likuiditas itu contohnya adalah rasio lancar, rasio, ya kan? Termasuk juga sebenarnya yang masih liquid itu terkait dengan piutang-piutang. Kalau rasio likuiditas itu kita berbicara bagaimana kemampuan sebuah perusahaan itu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Dia seperti itu. Jadi kalau kau misalnya mau meminjam uang ke bank, likuiditasmu itu harus dinilai. Likuiditasmu harus dinilai. Mampu nggak kamu membayar kewajiban-kewajiban jangka pendekmu? Kewajiban jangka pendek itu contohnya apa? Cicilan utang. Mampu nggak kamu? Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Mampu nggak? Kan kalau kita meminjamkan uang ke orang lain, Ruth, apa yang pertimbanganmu? Coba dulu Ruth, jawab dulu saya. Kalau kau minjamkan uang kepada orang lain, apa pertimbangan utama? Dibayar, dilunasi atau enggak, Pak? Iya kan? Itu aja pikiran kita. Berarti likuiditasnya kan? Jadi yang menurut apa itu yang paling utama itu likuiditas. Mampu nggak dia memenuhi kewajiban-kewajibannya? Utang itu yang disebut yang pasifah itu. Kalau dia mampu, ayo kita berikan. Tapi itu sangat terkait juga dengan yang lain. Itu apa? Profitabilitas juga masuk. Kenapa? Mampu nggak perusahaan itu menghasilkan laba? Itu kan kalau profitabilitas kan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Makanya dikatakan kalau laba semakin besar, otomatis perusahaan itu akan bisa semakin besar, berpengaruh juga. Jadi saling terkait itu yang paling utama argumennya. Dia mampu bayar, itu satu. Mampu nggak perusahaan itu menghasilkan laba? Ingat, kalau likuiditas semakin besar, itu semakin baik. Meskipun tidak akan maksimal. Jadi ada namanya likuiditas optimal. Sama dengan utang. Utang juga terlalu sedikit juga nggak bagus. Tapi terlalu besar nggak bagus. Ada namanya utang optimal. Ada titik-titiknya. Cuma kalau profitabilitas, tidak ada profitabilitas optimal, laba optimal. Kalau boleh laba sebesar-besarnya. Nah, jadi intinya di sana, kalau dia berbicara tentang aktivitas, mampu nggak dia itu menghasilkan penjualan? Dari penjualan nanti kan akan muncul laba kan, laba kotor. Itu dari penjualan dikurang HPP, COGS. Kalau di Vera menghasilkan laba kotor. Nah, tapi laba kotor ini juga harus mampu, ya membayar kewajiban lain yang di luar HPP, biaya administrasi, bunga bank dan sebagainya. Berarti likuiditas dong. Kalau likuiditas itu yang paling utama di sana. Baru kemudian menghasilkan profitabilitas. Tapi utang juga penting. Solvabilitas. Kalau kamu misalnya mau memberi kredit, kau pinjamkan uang misalnya ke si Aska. Kenal Aska? Ruth? Aska Nurkanifah. Iya Pak. Oke. Kau misalnya mau minjamkan uang ke si Aska.
Nah, si Aska itu mampu kok membayarnya menurutmu. Oh, Ruth pinjam dong duitmu, gue nanti bayar, aku ada duit kok katanya. Tiba-tiba kau bertemu dengan si Evangeline. Dia ngomong, aduh gimana nih ya, Aska itu punya utang sama saya. Tiba-tiba Alfi juga mengatakan demikian. Gimana itu Ruth? Si Aska itu punya utang sama saya. Si Nurul Fitri juga ada sama. Pertanyaannya sekarang, apakah Ruth mau menjamkan uang ke Aska? Ruth, Iya, Pak. kamu tahu dari Evangeline bahwa si Aska punya utang ke Evangeline. Kamu tahu dari si Alfi bahwa Aska itu punya utang sama Alfi. Kamu tahu dari Nurul bahwa Aska punya utang ke Nurul. Sekarang Aska mau pinjam uang kepada kamu. Mau nggak kamu pinjamkan? Perlu dipertimbangkan, Pak. Iya kan? Nah itu. Jadi yang mana prioritas itu saling terkait. Ya, bisa dipahami kan? Kalian juga nanti tinggal bagaimana mempertimbangkannya itu. Itu subjektif nanti jawabannya itu. Jadi kalau kau lihat nanti di situ dari data tersebut ditemukan rasio likuiditasnya itu tinggi, ininya tinggi, ini terlalu tinggi. Oh, karena itu sebagai pemberi kredit saya akan menyetujui jika dia mampu membayar kewajibannya. Itu intinya. Namanya lah kewajiban utang. Bisa Ruth? Iya, Pak. Oke, yang lain. Saya tetap menolak. Nurul tetap tidak mengerti. Oke. Nurul, si Ruth pinjam uang sama kau. Apa yang kau pikir pertama? Sama kayak Ruth, Pak, tadi. Berarti likuiditas. Likuiditas. Lancar nggak dia bayar utangnya? Itu. Kan dia baru sekali minjem, Pak. Ya iya dong. Kan kau akan minta berapa lah gajimu sebulan Ruth? Kan pasti gitu kan? Ini kita berbicara perusahaan, ya kan? Oh iya. Ruth, Ya. berapa gajimu pendapatanmu sebulan? 10 juta. Berapa kau mau pinjam? 1 juta. Mau nggak kau ngasih? Mau lah. Mau, karena cuma 1 juta, 10%. Iya. Tapi coba Jadi- dulu, coba sekarang. Karena dia udah pasti mampu. Jadi nanti jawabannya itu subjektif ya, saya bilang. Cuma ada prinsip yang harus kalian pertimbangkan. Likuiditas semakin besar semakin baik, itu satu. Yang kedua, solvabilitas semakin kecil semakin baik. Atau leverage, itu semakin kecil semakin baik. Yang ketiga, profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba semakin besar semakin lebih baik. Aktivitas, semakin banyak aktivitas, semakin banyak salesnya dari aktivitas, itu akan semakin lebih baik. Itu, jadi hanya satu yang berbeda, berbicara tentang utang. Ruth mau pinjam uang sama Nurul. Tadi waktu Nurul mendapat informasi bahwa Ruth hanya punya utang 1 juta, setelah diteliti, dia langsung ngasih. Sekarang yang kedua, rupanya Ruth itu tidak hanya punya utang 1 juta. Dia masih punya pinjaman yang belum lunas di tempat lain. Besarnya 6 juta. Mau nggak kau minjam duit? Mau nggak kau minjamkan duit? Dipikir-pikir lagi sih, Pak. Iya, itu Karena dia logik. punya utang. Iya. Besar banget utangnya 6 juta di tempat lain. Berarti totalnya 7 juta. Gimana Iya. lu Ruth mau mengembalikan uang saya? Kan gitu kan? Iya kan? Oke, nggak masalah. Tapi si Ruth itu punya proyek. Walaupun utangnya 7 juta, dia menunjukkan sama kamu proposal proyek. Di mana penghasilan itu diperkirakan 25 juta satu bulan. Mau nggak kau minjamkan uangmu? Dengan proposal proyek sebagai jaminan. Mau kan? Iya. Jadi yang paling prioritas itu sebenarnya memang mampu nggak dia membayar. Seberapa besar proporsi utangnya.
seberapa besar dia itu bisa menghasilkan laba. Yang ketiga adalah bagaimana aktivitas. Tadi kan udah aktivitas itu, dia punya proyek, itu kan aktivitas. Tapi kalau walaupun misalnya 5 juta, 6 juta utangnya, dia minta uang sama kamu, tapi tidak ada proyeknya, pasti kamu nggak mau ngasih kan? Betul nggak, Nurul? Betul, Pak. Itu maksudnya di situ. Oke? Udah paham? Berarti Iya, Pak. Pak, berarti ini buat pendapat gitu nggak sih, Pak? Iya dong, itu buat pendapat. Pendapatmu dengan Nurul beda. Itu melihat pribadimu aku. Kalau kau mengatakan ini, oh orangnya seperti ini. I know what you did last summer lah. Saya tahu apa yang kau pikirkan nanti dari jawabanmu. Kamu cenderung manusia seperti apa? Tiba-tiba nanti si Nur Afif menjawab, bagi saya itu tidak ada yang penting. Semua sama penting dan saya mengharamkan untuk meminjam uang. Bagi saya uang itu tidak bisa dipinjamkan, misalnya lah begitu. Itu saya tidak bisa menyalahkan Alfi. Alfi benar jawabannya. Pribadinya dia bagaimana? Tidak berani mengambil risiko. Nah itu kan banyak hal nanti kita lihat. Karakter Anda bisa dilihat dari jawaban di situ. Itu pasti benar jawabannya, nggak ada yang salah itu. Hanya yang perlu adalah reasonnya, alasannya. Apa alasan Anda membuat pernyataan tersebut? Oke? Oke? Apa Aska cantik? Aska jangan tersinggung ya, dibilang punya utang ya. Udah biasa, Pak. Udah biasa punya utang. Oh, Udah biasa apa, Nak? Pak, bisa kalau langsung. misalkan Rut dulu dah. Ini Pak, ada yang kalau bertanya kepada saya, Pak, siang Pak, saya nggak tahu apa di antara kalian itu. Saya ingin bertanya tentang kisi-kisi UAS manajemen keuangan. Dapat 150.000 untuk mesin dari mana, Pak? Itu dari 1.200.000 Dikurang sama jumlah. dikurang kas, dikurang piutang, dikurang persediaan. Iya. Udah. Itu siapa yang naik? Itu kelas lain kali ya? Ada namanya. Ah, enggak ada nanya di apa? Nanya di apa? Di Japri. Oke. Jadi nanti otomatis dapat dong. Dia kan 1.200.000 kan? Sementara yang lain itu kan 1.050.000. Ya kurang kan supaya penuh. Ya harus ada dong aset tetap. Sementara yang diinformasikan awalnya kan hanya aset lancar saja kan? Yaitu kas, piutang dan persediaan. Otomatis tambahnya itu harus aset tetap. Kenapa namanya apa Pak disebut mesin Pak? Kenapa nggak aktiva tetap? Bisa kau bikin aktiva tetap? Kau tulis. Oh berarti itu nggak ngaruh ya Pak? Nggak ngaruh. Tapi gini loh. Kenapa mesin? Ada alasannya. Kalau rumah aku bikin. Coba sebentar berkutanya kalian. Kalau itu rumah ada nggak gunanya aku tulis di situ? Rumah. Itu kan aktiva tetap. Ada, Pak. Itu aset. Aset tetap kan? Ya. Tapi ada nggak gunanya rumah itu? Bisa nggak itu menghasilkan produksi? Enggak kan? Enggak. Enggak lah. Rumah itu tidak, dia merupakan aset tetap, harta. Saya tidak mengakui, tapi dalam kasus ini, dia tidak boleh dimasukkan sebagai aset tetap dituliskan di situ. Karena dia tidak menghasilkan uang. Kalau mesin, menghasilkan uang enggak? Menghasilkan, Pak, kalau berproduksi. Iya dong, harus berproduksi dong. Supaya bisa memenuhi kewajiban yang di kanan. Iya kan? Sementara kan dia punya utang kan? Utangnya dia berapa itu di situ? Kalau kita lihat utangnya dia kan coba lumayan baik juga itu di situ. Utangnya dia itu utang 700. Supaya dia bisa membayar utang 700, coba Anda lihat, utang 700. Utang 700.
utang lancar 250. Masih enak sih sebenarnya di sini. Kewajiban lancarnya 300, masih lebih besar sebenarnya. Cuma kan harus supaya bisa beroperasi perusahaan dibutuhkan mesin. Itu kenapa harus mesin saya tulis. Nah, bisa ya? Andioni? Andioni ada? Andioni. Iya Bapak, Yang mana Andioni? saya Pak, Andiani Putri Kok nggak Pak. ada? Oh ini Andioni Putri. Ah gitu maksudnya. Kenapa harus seperti itu dilakukan? Ya. Tapi cara menjawabnya udah kan? Udah tahu ya? Buktinya tadi nggak ada yang menanya. Ah? Berarti Pak, nanti kalau di soalnya itu tuh bisa nama lain kan nggak harus kendaraan, misalnya panah bisa nggak Pak? Panah. Janganlah aset tetap aja. Biar apa? Aset tetap Pak ya Pak? Iya. Aset tetap aja. Tulis saja aset tetap. Udah. Yang lain. Nomor 2 gimana? Nomor 2 bisa? Halo, nomor 2? Bentar, Pak. Jadi nomor 2 itu udah saya kasih kunci jawabannya sama kalian. Ini kunci jawabannya. Nomor 2. Ini kunci jawaban nomor 2 ini. Kayak gitu Pak ngerjainnya Pak. Ntar dulu ya. Oke. Ya, ini jawabannya. Sekarang ini kan ada 4 tuh, 22%. Saya ganti misalnya ini menjadi 28, 0,28. Ini saya ganti 0,15. Ini 0,10. Ini 0,23. Nggak apa-apa, langsung berubah dia semua. Nah, langsung berubah dia semua. Pak, Di- nanti ngerjainnya di Excel atau ditulis? Tulis aja dulu di Excel. Jadi Anda nanti tinggal masukkan aja angka-angkanya, itu udah jawabannya udah di sini semua. Ini udah benar nih jawaban. Misalnya 0,10, 0,15, 0,25 misalnya. Ini semua udah bergerak ini. 0,18 misalnya lah ya. Kok 18, 0,18 kok kan kok 0,28, 0,18. Nah ini kita lihat di sini. Nilai imbal hasil, ini imbal hasil kan? Expected return kan? Ya kan? Ini jawaban A-nya. Yang untuk A 0,19, untuk B 0,145. Risiko dan koefisien variasi dari masing-masing saham. Ini risiko A, koefisien variasinya ini. Ini risiko B, koefisien variasinya ini. Ya kan? Itulah nilai kovarians dari kedua saham. Ini kovariansnya. Ini kovariansnya. Ini. Tapi bikinlah rumus-rumusnya. Inilah kovariansnya. Ini rumus-rumusnya semua. Kamu lihat ini langsung otomatis berganti tuh. Saya bikin misalnya di sini 0,10. Tadinya kan 0,145 ya. Ini berubah semua nih, 145, 125. Di sini nanti berubah itu. Ini 125. Ini kan saya bisa kita kencangkan kan? Kan bisa kita kencangkan ini. Ini kan 0,19. Saya rubah di A itu.
Misalnya menjadi 0,11. 0,11 ya kan? Udah berubah itu semua nak. Udah canggih nih nanti. Nah ini. Tuh. Ini kan tinggal berubah-ubah ya, memperlebar ini. Jangan lupa dikirim ya, Pak. Nggak kirim. Mampus kau. Gitu. Otomatis tinggal Anda jawab, oh, risiko bersamanya berapa? Koefisien korelasinya berapa? Udah dapat di koefisien korelasi. Kita lihat koefisien korelasi. Ini koefisien korelasi. Ini korelasi RAB kan? Ini lihat. Ini. Nah, ini risiko bersama ini. Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan. Tapi ini. Ini risiko bersama. Ini. Saya ganti ini misalnya menjadi 0,35. Bisa 0,35. Berubah risiko bersama. 0,35 ini 0,65. Berubah kan? Iya, Pak. Ini nggak perlu ikut kalau yang ini. Ini nggak usah ikut ini. Nah, ini si Epi Ilianti yang membuat mula-mula, tapi kau sempurnakan, hasilnya seperti ini langsung keluar semua hasilnya. Nah, berarti nomor 2 udah gratis kan? Nomor 2 itu hanya tinggal menulis nanti Anda. Berarti rumusnya adalah ini, nilai imbal hasil saham B adalah sekian. Rumusnya adalah ini. Jawaban akhir adalah sekian. Udah pasti benar punyamu. Tinggal bikin kalimat-kalimatnya. Oke? Apalagi? Durasi ujiannya berapa lama, Pak? 90 menit. Nggak bisa diperpanjang dikit, Pak. Aku bukan Kurang panitia. ya, Pak, kayaknya. Aku bukan panitia. Kurang, Pak, soalnya satu soal aja tuh jawabannya panjang, Pak. Yang pasti, kalau semua anak mengatakan soalnya itu panjang, tidak mungkin ada anak yang mengerjakan semuanya kan? Otomatis itu kan? Bisa-bisa nanti skor tertinggi itu cuma 50. Ya, mana kendala sinyal lagi Pak, di desa susah. Di desa, siapa yang di desa? Saya Pak, Di mana? di Lampung. Oh, kau pulang ke Lampung? Iya, Kartu ujianmu gimana? udah diambil kok Pak. Sama teman? Enggak, konfirmasi sama sekre. Oh, di email jadinya? Iya, Oh, ada yang di Bali? Ya sabarlah, kalau itu informasikan aja ke panitia bahwa kamu di Lampung. ya kemarin minta bukti juga waktu saya masih di Lampung, jadi minta itu. Iyalah, takutnya kan nanti kalau sinyal-sinyal ini kan, kalau Siruk kan di Pekanbaru kan? Itu sampai Desember loh itu. Kita mulai semester baru bulan apa Pak? September. Tapi kan menteri tidak mengizinkan kita untuk bikin kelas sampai gara-gara pandemi ini. Orang tuamu juga pasti tidak berani melepaskanmu kan? Iya, Iya. Pak, betul, Iya. Pak. Iya kan? Orang tua pasti nggak berani. Kecuali kalau bekerja. Aku ngerti. Masuk-masuk bisa Januari ya, Pak, ntar, Pak. Kalau berdasarkan keputusan menteri, iya. Tapi kan ujiannya mungkin udah di sini nanti. Ujian semester ganjil tahun depan ya, udah di sini. Iya, ujian Januari kan ujian. Iya. Sekarang yang paling utama sama saya, ke depan kan saya masih mengajar manajemen keuangan 2. Iya kan? Saya sepertinya metode ini yang kita gunakan. Jadi supaya jangan makan pulsa, saya bikin video, Anda download itu, Anda bisa belajar ulang-ulang, tapi setiap 3 pertemuan kita conference seperti ini, webinar.
Kurasa gitu aja. Kalau tiap-tiap pertemuan apa itu terlalu boros kulihat. Ngeri ah. Terlalu boros kota itu. Yang kaya itu kan orang apanya? Orang Telkom. Setuju gitu ya? Iya, Pak. Yang lain masih ada? Mengenai anggaran gimana? Pak, 3A iya, Pak. 3A yang mana kau tanyakan? 3A. 3A itu kayak biasa kan ya, Pak? Itu rasio. Jadi gini nanti cara menjawab 3A itu, nah. Gimana tuh? Kan ada neraca, ya kan? Mana itu? Soalnya kemarin ke fotokopi kok. Supaya enak menjelaskannya. Kemana ya aku tanya? Kirim. Oke. Kan ada tuh. Ini kan salah ini contoh soal kita ini yang anggap aja salah dulu itu. Apa seadanya begitu. Jadi di soal kita itu nanti itu hitung rasio sehubungan dengan norma-norma. Jadi gini. Kalau kau temukan misalnya rasio lancar hasil perhitunganmu di atas 1,80 berarti bagus. Rasio cepatmu di bawah 0,90 tidak bagus. Itu aja nanti. Rasio utangmu di bawah 0,50 bagus. Utang jangka panjang terhadap total aktiva di bawah 0,70 bagus. Periode penagihan rata-rata di bawah 20 bagus karena dia penagihan uang masuk kan. Perputaran persediaan itu di atas 0,7 bagus. Margin laba rugi di atas 25% bagus. Tingkat pengembalian aset lebih besar lebih baik. Kemudian tingkat pengembalian ekuitas 14% di atasnya lebih bagus. Margin laba bersih juga lebih bagus. Interest coverage di bawah 12% bagus. Jadi itu aja. Ini bagus, ini tidak, ini bagus, ini tidak, ini bagus, ini tidak, ini bagus, ini tidak. Itu aja. Dengan rasio normal. Rasio normal itu maksudnya rasio rata-rata industri. Itu maksudnya di A itu. Kan rumus-rumusnya udah lengkap itu. Oke? Bisa ya? Oke, yang lain. Yang 4C sama D itu gimana, Pak? 4C sama D. Mana soalnya itu? Oh, di sini kita lihat. Empat C. Nomor D itu itu usulanmu sebagai pribadi. Nomor D ya. Itu jawabannya itu relatif. Paham ya? Paham ya? Relatif hasilnya, Pak. Itu sifatmu sama seperti tadi. Sifatmu itu. Pendapatmu, iya. Usulanmu apa? Aku tidak bisa, itu pasti dapat skor, nggak ada yang salah di situ. Kalau kamu punya kelebihan kas sekian juta, mau kau apain? Kau foya-foyakan, bagi-bagi, mau diapain? Mungkin investasi bisa bikin. Kau usullah itu. Bagaimana dampaknya pada neraca per 1 Juli 2016 dan pada neraca 31 Desember 2016 mengenai kas dan piutang. Jelaskan, pada tanggal 2016, 1 Juli 2016, kondisi kas dan piutang itu di neraca itu sekian. Gitu. Sekarang, pada tanggal 31 Desember, kasnya itu sekian, piutang yang tersisa sekian. Kan ada nanti ketemu piutangnya sekian-sekian kan? Seperti di sini, nggak usah jauh-jauh lah, saya coba ilustrasikan di case kita ini. Yang untuk C ya. Anda jawab aja begitu nanti. Kalau boleh hitung pertumbuhannya.
Sekarang pada tanggal 1 Juli posisi kas itu adalah 200.000. Betul nggak? Betul nggak? Ini udah kelihatan kan? 200.000. Sekarang kita lihat berapa uang kas kita pada tanggal 31 Desember. Berapa? 2.735.000. Ya, 35. Ya itu, berarti terjadi peningkatan berapa ratus persen, itu aja. Saldo awal 200.000, saldo akhir 2.735.000. Itu kan berbicara tentang tanggal 1 Juli kan dia kan? Atau 31 Juli? Coba kita lihat 31 Juli enggak? 1 Juli, iya. Berarti terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa. Dari 200 saldo awal kas menjadi 2735. Itu satu. Dari sini ada nggak dapat piutang? Ada. Piutang kita tadinya 144.000. Inilah piutang kita. Ini tagihan piutang. Sekarang sisanya berapa? Kita lihat. Sisanya adalah 316.800. Ini kan sisa piutang kita 316.800 kan ini. Ini kan kita masukkan dalam piutang dagang. Jadi di neraca nanti untuk tanggal 1 Januari 2017 ini masuk ke dalam piutang dagang 316, itu aja jelaskan. Yang 2.735.600 masuk dalam kas. Itu aja jawabannya. Dampaknya terhadap neraca. Kan kas, piutang, persediaan, aset kan? Kasnya adalah 2735, piutangnya adalah 316. Itu aja. Gitu cara menjawabnya. Ini piutang itu kan uang yang harus kita tagih. Ini 100.800 tambah 216.000. Ini 100.800 ditambah 216.000. Kan ini kan datang nanti tanggal Januari mulai datang ini. Tapi jangan lupa, nanti di Januari itu kan otomatis ada sales yang baru kan? Iya kan? Pasti ada dong sales yang baru. Jadi bisa saja nanti ada tambah-tambahan lain. Tapi yang pasti tanggal 1 Januari 2017 dia punya kas sebesar 2.300.000 sekian, punya piutang 316.800. Itulah yang dibawanya pada saat tanggal 1 Januari 2017. Apalagi? Masih ada? Nine? Nine? Iya, Pak. Ada pertanyaan kau nak? Belum ada, Pak. Udah paham? Kalau belum paham, mumpung bisa. Pak, saya yang C belum paham, Pak. Yang C. Iya. Oke, kita kasih dulu ke soal itu. Saya ingin bertanya sama kau, yang C ya, dari case ini. Pada tanggal 1 Juli, berapa piutang? Itu dulu. Tidak ada kan? Kalau di kasusmu berapa? 100.000 kan? Iya, Pak. Kalau kau masukkan itu ke neraca tanggal 1 Juli, pasti ada di situ kau tulis saldo piutang 100.000. Betul enggak?
Kas sama dengan, pasti kau tulis begini nanti. Saya coba ilustrasikan di sini ya. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Kita berbicara 1 Juli ya. Kondisi neraca. Neraca ya. Neraca 1 Juli. Neraca 1 Juli 2016. Kita berbicara neraca ya. Kas. Kalau nggak salah tadi 200.000 ya. Piutang. Di soal berapa? Berapa? Di soal. Kas. Kasnya 300, Pak. 300. Sorry. Yo. 300. Piutangnya 100.000. 300. Piutang. 100.000. Udah. Nah, sekarang kita lihat. Neraca 31 Desember 2016. Kas berapa? Berapa kau dapat? Setelah kau hitung-hitung. Misalnya 3 juta ya. Misalnya ini ya. Misal 3 juta. Itu kalau di kasus itu. Piutang berapa? Berapa? Atau gini aja. Dicontoh. Contoh PowerPoint. Neraca ada tadi yang masuk. Oke. Neraca 1 Juli 2016. Kas 200 ya. 200.000. Piutang 0. Tapi tanggal 31 Desember 2016, posisi kas itu menjadi, kasnya menjadi, kita lihat di sini. Kas menjadi 2.375, jadi segini. Maaf. Kas ini 2.375.600. Piutang? 735 Berapa? 2.735.600. Ya, 2.700. 2.730 terbalik ya. Piutang 316.800. Udah itu aja. Efeknya hanya isu aja. Efeknya apa? Ada pertumbuhan. Efeknya apa? Efeknya ada peningkatan kas sebesar titik-titik persen dari sebesar, hitunglah berapa duit peningkatannya. Piutang juga ada. Piutang untuk tahun 2021 dibayarkan di bulan Januari, kok 2021? 2017 ya. Yang harus dilunasi di bulan Januari dan Februari adalah 316.800. Udah itu aja. Oke? Bisa? Bisa, Ruth? Ruth? Ya, Pak. Apalagi? Masih ada? Masih ada pertanyaan?
Masih ada pertanyaan di diskusi kita ini? Bapak, Yuk. Oh. Kenapa? di nomor 1 itu di struktur modal tuh 9:10 itu kan berarti yang 0,9. dipakainya ya 0,9 berarti nanti dikali dia kan ada 2 ya. Bentar Pak, bentar. 2 yang mana? Utang jangka panjang dibagi ekuitas sama dengan 0,9. 9:10 itu sama dengan 0,9 itu, Nurul. Iya. Itu artinya itu yang mana, nak? Bapak, kok piutangnya bisa 0, Pak? Apa? Itu yang itu kenapa bisa piutangnya 0? Yang neraca 1 Juli 2016. Itu yang di contoh kita lo ya, contoh soal. Contoh yang di PowerPoint itu. Iya, itu yang di PPT. Memang di situ dibilang nggak ada tagihan, udah lunas semua. Di ujian kita juga nanti piutangnya itu 0. Di ujian ya. Jadi ujian kita nanti 0 juga. Apalagi? Masih ada yang lain? Halo? Cukup? Oh iya. Cukup kayaknya Pak. Udah cukup kayaknya ya. Udah semua kita apa obok-obok ya? Diobok-obok. Bapak, itu yang di PPT yang di pola pelunasan yang 360.000 itu tuh dari mana? Yang pola yang di PPT 360.000. Sebentar ya. Sebentar dulu. Ya, Pak. Nah, aku lagi moto absen. Yang 360.000 ya. Bentar ya. Pola pelunasan. Oh, kita bergerak dari sini aja. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Kan gini, kita dari awal dulu ya. Kan ini nih apanya? Nih, salesnya kan 1 juta, 1.200.000, 1.400.000, 1.200.000, 1.400.000, 1 juta. Ini sepakat ya? Halo? Iya, Pak. Iya Pak. Di mana 60% dari sini itu dibayar tunai. Berarti 60% dari 1 juta itu adalah 60% dari 1.200.000 itu adalah 1 juta itu adalah 600.000. Kalau 60% dari 1.200.000 itu 720.000. Sama dengan di sini. 60% dari 1.400.000 itu kalau nggak salah 0,6 kali 1,4. 800.000 kalau nggak salah. Nantilah kita lihatlah hitungannya ya. Nah, berarti sisanya di sini 600.000 itu 400.000 itu kredit. Tapi dari 400.000 tersebut 10% itu tidak balik uang kita itu. 10%. Nggak balik. 10% tidak bisa ditagih. Nah, berarti bisa dong kita ukur sekarang 100.000 ini tunai 600.000, kredit 400, 10% tidak bisa ditagih. Sisanya 400 kurang 40.000, 360.000. Inilah yang kamu bagi 3. 40% di bulan Juli, 40% di bulan Agustus, 20% di bulan September.
Sama dengan di sini. Nah, itulah dia di sini. Nah, sama dengan di sini, 1.200.000. Sisanya itu adalah 60% 720, sisanya 480, 10% dari sini 48. Makanya netto itu 432. Ada satu istilah yang harus saya katakan kepada Anda. Kalau dikatakan netto, itu berarti bersih. Kalau bruto, kotor atau gross. Makanya ada nanti net profit margin, berarti laba bersih dibagi dengan penjualan. Gross profit margin, laba kotor dibagi dengan penjualan. Gitu. Oke? Udah Pak, udah paham sekarang? Ruth. Udah, Pak. Itu kayak gini bisa nggak Pak? Kan 600.000 dikali 6, karena 6 itu kan dari Juli sampai Desember kan 6 bulan, sama dengan 3.600.000. Terus 3.600.000 itu tuh dikali 10% kayak gitu bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa lah, Ruth. Itu kan udah itunya. Ada ketentuannya kan? Lihat nih ketentuannya. Kita harus mengacu ke sini loh. Ini, saya tandain ini. Iya. Informasinya di sini loh. Ini yang saya merahin. Nih. Kelihatan kan yang merah? Iya, Pak. Tidak boleh lepas dari sini. Ini kosong ini. Nah, ini yang benar. Acuannya harus dari sini, nggak boleh lari. Justru soalnya itu ini, bukan yang ini, soalnya ini 60%, 40, 20. Justru soalnya di situ. Soalnya itu yang itu nah. Bisa lulus tahun ini? Insya Allah. Oke, udah bisa ya, Ruth? Oke, yang lain. Gini-gini juga. Hampir 1 jam ya, udah 1 jam. Videonya udah berapa menit ya? 48 menit. Oke, yang lain? Halo? Cukup ya? Iya, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi karena cukup, kita akhiri kelas kita selama ujian. Saya akhiri kelas kita ini. Pak Ahmad Fauzan aja Pak. Ahmad Fauzan kenapa? Telat masuk Pak tadi. Nggak apa-apa. Makasih Pak. Oke, saya rasa bisa ditinggalkan kelas ini ya. Oke, Pak. Makasih. Baik Pak, terima Iya. kasih. Makasih Makasih Pak. Jangan lupa dikirim, Pak. Iya.